Eksperimental adalah metode yang diaplikasikan untuk memverifikasikan hipotesis dan menemukan hubungan kausal antara variabel-variabel tertentu. Metode ini melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengkaji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan data yang cenderung lebih relevan dalam membuktikan hubungan sebab akibat dibandingkan dengan yang lainnya. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari penelitian eksperimen. Di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwasanya eksperimen adalah metode mencari hubungan kausal atau sebab akibat yang sengaja dianalisis oleh peneliti dengan menghilangkan, menyisihkan, atau mengurangi faktor lain yang menghambat. Sedangkan penelitian non-eksperimen adalah metode yang hanya untuk menguji hubungan antara variabel dan bukan untuk memanipulasi variabel. Penelitian ini memiliki validitas eksternal yang lebih tinggi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada latar belakang, populasi, dan karakteristik dalam situasi yang serupa. Penelitian ini sangat lumrah digunakan di beberapa aspek seperti psikologi, alat ukur, dan survei. Perbedaan antara penelitian eksperimen dan non-eksperimen yaitu pada variabel independen. Penelitian eksperimen menghasilkan kondisi tertentu dengan memanipulasi variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya. Sedangkan non-eksperimen fokus utamanya terdapat pada analisis hubungan antara variabel tanpa mengubah kondisi existing. Adapun jenis dari penelitian eksperimen, yang pertama true eksperimen. Dikatakan true eksperimen atau eksperimen yang sungguhan karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel dari luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Kelompok eksperimen menerima intervensi atau perlakuan khusus dari peneliti sesuai apa yang diuji. Sementara kelompok lain atau kelompok kontrol tidak menerimanya. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil antara kedua kelompok tersebut. Yang kedua yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true eksperimen desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kuasi eksperimen digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Kuasi eksperimen juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, yaitu eksperimen sungguhan digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang sesungguhnya, sedangkan kuasi eksperimen hanya melakukan pengujian tanpa adanya kendali penuh. Yang selanjutnya yaitu pre-eksperimen, di mana peneliti tidak membagi orang atau individu dalam kelompok kontrol atau tidak melakukan randomisasi. Sebaliknya, mereka memilih satu kelompok dan memberikan perlakuan atau intervensi khusus. Kemudian hasilnya akan dibandingkan kelompok dengan kelompok lain yang tidak menerima perlakuan atau intervensi tersebut. Yang selanjutnya yaitu eksperimen kuasi laboratorium, di mana peneliti melakukan penelitian di luar laboratorium. Tujuannya untuk memperoleh hasil yang lebih alami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu eksperimen lapangan. Penelitian eksperimen lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan alami dan tidak dikendalikan oleh peneliti. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh hasil yang lebih alami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu jenis dari penelitian non-eksperimen. Yang pertama, penelitian cross-seksional. Penelitian ini membandingkan dua kelompok individu atau lebih yang sebelumnya sudah ada dengan kriteria yang sama. Yang kedua, penelitian korelasional. Penelitian ini membandingkan hubungan statistik dan statistika antara dua variabel. Dan yang ketiga, yaitu penelitian observasional. Penelitian ini menitikberatkan pada observasi atau pengamatan terhadap perilaku subjek penelitian dalam pengaturan alamiah atau laboratorium. Terdapat pula beberapa jenis penelitian non-eksperimen berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu penelitian deskripsi
deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan secara detail dan spesifik menggunakan kata-kata atau angka-angka tentang karakteristik, sifat, kondisi, atau gejala suatu fenomena. Yang kedua yaitu penelitian eksplanatory. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi, membangun, menguraikan, memperluas, atau bahkan menguji teori. Yang terakhir yaitu penelitian eksploratory, di mana penelitian ini bersifat menganalisis untuk memperdalam pengetahuan tentang gejala khusus yang relatif baru dengan tujuan merumuskan hipotesis yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih pada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tujuan penelitian kuantitatif, eksperimen, dan non-eksperimen. Yang pertama terkait karakteristik dan tujuan penelitian kuantitatif eksperimen. Jadi secara global, tujuan penelitian kuantitatif eksperimen ini untuk mengetahui dampak dari tindakan terhadap suatu kelompok tertentu. Kemudian hasilnya itu dibandingkan dengan kelompok lain yang diperlakukan berbeda. Dan secara khusus tujuan penggunaan penelitian eksperimen ini yang pertama adalah menetapkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Yang kedua itu menguji hipotesis atau dugaan. Yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat mengukur dampak perlakuan. Dan yang kelima adalah menguji generalisasi. Adapun karakteristik dari penelitian kuantitatif eksperimen itu ada 3, yaitu variabel bebas yang dimanipulasi, yang kedua variabel yang dikontrol, dan yang ketiga adalah observasi langsung oleh peneliti. Untuk variabel bebas yang dimanipulasi itu peneliti menggunakan tindakan yang dimanipulasi terhadap suatu variabel. Tindakan tersebut berdasarkan pertimbangan ilmiah sehingga harus dipertanggungjawabkan. Adapun variabel lain yang dikontrol maksudnya adalah peneliti harus melakukan pengelolaan agar bisa memindahkan dampak variabel lain yang berkemungkinan bisa berefek terhadap variabel terkait. Dan yang ketiga adalah observasi langsung oleh peneliti. Jadi peneliti itu dapat melakukan pengamatan secara langsung melalui analisis dan mencatat sesuatu yang terjadi. Lalu karakteristik dan tujuan penelitian kuantitatif non-eksperimen. Kalau yang non-eksperimen ini tujuan utamanya adalah untuk mempelajari fenomena atau suatu kondisi yang alami. Peneliti itu berusaha mendapatkan pemahaman yang akurat tentang fenomena tersebut seperti apa adanya di dunia nyata, tanpa pengaruh dari manipulasi eksperimental. Dan karakteristik atau ciri-ciri penelitian kuantitatif non-eksperimen yang pertama adalah topik penelitian itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua, tidak menggunakan metode eksperimen terkontrol. Dan yang ketiga adalah tidak ada sampel penelitian yang dibuat. Dan yang keempat, tidak melakukan intervensi langsung di lingkungan sampel. Dan yang terakhir adalah mempelajari fenomena persis seperti yang terjadi. Untuk yang ini, nomor 5, mempelajari fenomena persis yang terjadi, itu merupakan topik dari penelitian non-eksperimen. Oleh karena itu, proses penelitian juga berusaha mempelajari fenomena tersebut sedemikian rupa persis dengan yang sudah terjadi sehingga dapat dihasilkan temuan penelitian yang akurat. Adapun karakteristik lain dari penelitian non-eksperimen yang pertama, itu penelitian non-eksperimen itu banyak diterapkan dikarenakan alasan etis. Misalnya nih, memberikan minuman pada orang muda dan tidak ada pilihan untuk melakukan eksperimen terkontrol. Yang kedua, kelompok tidak dibentuk untuk mempelajarinya, melainkan sudah terbentuk sendiri di lingkungan alaminya. Yang ketiga, data dikumpulkan secara langsung, kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Jadi tidak ada intervensi langsung pada fenomena tersebut. Yang keempat, sangat umum bahwa metode non-eksperimen digunakan dalam penelitian terapan karena mereka mempelajari fakta ketika kasus telah terjadi secara alami. Dan yang terakhir adalah mengingat karakteristik yang disajikan, jenis penelitian non-eksperimen ini tidak valid untuk membangun hubungan sebab akibat atau hubungan kausal secara tegas.